Стоп, стоп! Bitte da bleiben, bitte. Нет, девушка. Dorfstor. Di hari-hari terakhir perang, tawanan yang seharusnya bebas justru terjebak dalam karantina penuh penyakit. Pada akhir Perang Dunia Kedua, lebih tepatnya April-Mei 1942, pasukan SS memindahkan ribuan tahanan dari kamp konsentrasi Bergen-Belsen menggunakan kereta menuju timur agar tidak dibebaskan sekutu. Salah satu kereta yang membawa sekitar 7.000 tahanan akhirnya terdampar di desa kecil Trobitz, yaitu Jerman. Kisah ini berfokus pada seorang tawanan kamp konsentrasi bernama Simon bersama suaminya Isaac yang terjebak di sebuah desa kecil di tengah wabah tifus, kelaparan, dan kekacauan yang ditimbulkan tentara merah. Simon harus berjuang mempertahankan hidup sekaligus merawat suaminya yang sakit parah. Sebelum lanjut, sebaiknya kalian subscribe dulu agar tidak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Cerita dimulai pada bulan Mei 1945. Pada saat itu menjadi masa berakhirnya Perang Dunia Kedua. Saat itu beberapa kamp konsentrasi telah berhasil dibebaskan oleh pasukan sekutu, termasuk Bergen-Belsen. Namun sebelum pasukan sekutu tiba, tentara SS memindahkan para tahanan dengan 3 rombongan kereta menuju ke arah timur. Satu kereta berhasil dihentikan sekutu, satu lagi digagalkan oleh pihak Soviet, dan kereta terakhir justru terdampar di sebuah desa kecil bernama Trobitz. In de trein aan hun lot over. Ich habe auch Hunger. Di dalam kereta itu, seorang tahanan bernama Simon memberanikan diri membuka pintu gerbong dan keluar. Dia kebingungan ketika menyadari bahwa pasukan SS sudah melarikan diri meninggalkan seluruh konvoi. Kereta yang membawa sekitar 7.000 tahanan dari Bergen-Belsen kini benar-benar terhenti di desa Trobitz. Kondisi para tahanan sangat mengenaskan. Mereka kelaparan, banyak yang sakit parah, bahkan sebagian berada di ambang kematian. Simon berada di dalam satu gerbong bersama suaminya, yaitu Isaac. Keduanya adalah warga Amsterdam, Belanda, yang ditangkap dan ditahan oleh Nazi Jerman. Kini mereka harus menghadapi kebingungan baru, tidak tahu di mana mereka berada dan apa yang harus dilakukan untuk bertahan hidup dengan kondisi tubuh yang semakin lemah. Tidak lama kemudian, datang pasukan Soviet yang dipimpin seorang sersan bernama Novik. Dengan segala keterbatasan bahasa, Simon berusaha menjelaskan kondisi mereka kepada sersan Novik. Situasi ini semakin sulit ketika pasukan Soviet sendiri juga menghadapi permasalahan serupa. Persediaan makanan menipis, obat-obatan hampir habis, sehingga keadaan semakin tidak menentu. Стоп, стоп! Bitte da bleiben, bitte. Нет, девушка. Dorfstor. Kom, ga. Straks visje achter het net. Akhirnya para tahanan diarahkan menuju pemukiman desa agar bisa mendapatkan makanan. Namun bukannya membawa pertolongan, pasukan tentara merah justru menimbulkan ketakutan baru. Mereka merampas harta penduduk, mengusir keluarga dari rumah, bahkan melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap warga sipil. Salah satu korbannya adalah seorang remaja perempuan bernama Winnie, penduduk asli Trobitz. Ibunya dibunuh secara kejam oleh tentara merah, meninggalkan Winnie seorang diri dengan pakaian coklat seragam khas Hitler yang masih melekat padanya. Winnie keluar dari rumah mengikuti perintah para tentara Soviet. Meski perang sudah hampir berakhir, ideologi fasis yang ditanamkan sejak kecil masih tertanam kuat dalam pikirannya. Di tengah kekacauan yang terjadi, Simon ikut mencari makanan dari rumah-rumah warga yang sudah ditinggalkan. Beberapa toples berisi selai dan kacang berhasil dia temukan, cukup untuk sekedar mengganjal perut. Ik aan hier vlakbij.
Amerikanen Russen. Hier zitten, wij wisten zelf niet eens waar we zitten. Di malam harinya, penduduk desa Trobits terpaksa bermalam di luar karena rumah mereka sudah dirampas oleh tentara merah. Sebagai bentuk kemarahan terhadap pemerintahan Nazi, sebagian warga membakar bendera bersimbol swastika. Winnie pun diminta untuk melepas seragam Hitlerjugend yang masih ia kenakan, namun ia menolak. Meski perang hampir berakhir dan Jerman berada di ambang kekalahan, Winnie tetap merasa bangga terhadap Hitler. Hasil jarahan yang didapat malam sebelumnya kemudian dibagikan oleh pasukan Soviet kepada para tahanan. Esok paginya, warga desa berusaha kembali menempati rumah mereka. Dalam perjalanan, Winnie menemukan seorang pria yang memilih gantung diri karena depresi menghadapi kondisi yang tidak menentu. Kategorisch sich mit jedwelchen Beschwerden. Atas perintah tentara merah, desa Trobits dijadikan tempat penampungan bagi tahanan asing dan sekutu. Para warga dipaksa ikut bekerja membersihkan mayat tahanan yang meninggal, menguburkan mereka, serta memindahkan orang-orang sakit ke dalam kapel desa. Warga sipil yang sebenarnya tidak tahu apa-apa juga ikut menjadi korban dari kekejaman sistem yang dibangun oleh partai Nazi. Selanjutnya, para tahanan digiring masuk ke kapel untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Mereka yang mengalami demam diwajibkan tinggal di dalam gudang itu untuk mendapatkan perawatan seadanya. Simon dan Isaac termasuk dalam rombongan tersebut, namun keduanya menolak tinggal di kapel meski Isaac menderita demam tinggi. Mereka memilih meninggalkan tempat itu dan akhirnya bermalam di rumah Winnie. Belakangan diketahui bahwa para tahanan banyak yang terjangkit demam tipus, penyakit berbahaya yang sulit ditangani pada masa itu. Karena tidak ada cukup obat maupun relawan yang bisa membantu, tim medis Soviet terpaksa memusnahkan setiap barang yang sudah terkontaminasi kutu penyebab penyakit tersebut. Pada malam berikutnya, Sersan Novik melihat salah satu anak buahnya mencoba mencabuli seorang gadis Jerman. Ternyata gadis itu adalah Winnie. Dengan marah, Novik langsung menodongkan senjata ke wajah prajuritnya sendiri. Prajurit itu ketakutan lalu melarikan diri bersama rekannya. Novik kemudian mengantarkan Winnie kembali ke rumahnya. Di depan pintu rumah, ia menuliskan peringatan bahwa Winnie sedang demam agar tidak ada tentara laki-laki yang berani masuk dan mengganggunya. Saat membuka pintu, Winnie terkejut menemukan Simon dan Isaac sudah berada di dalam rumahnya. Ia tidak bisa melakukan apapun selain menangis menghadapi kekacauan yang terus terjadi di sekelilingnya. Das hier ist unser Haus. Soll ihn hochbeten, Di dalam rumah itu kini tinggal Sersan Novik, Winnie, Simon, dan suaminya Isaac. Pagi harinya, Winnie mencoba mengumpulkan jenazah ibunya untuk dimakamkan. Namun tidak ada lagi peti mati maupun lahan yang tersisa karena banyaknya tahanan yang meninggal akibat penyakit dan kelaparan. Di tempat lain, Sersan Novik marah besar. Ia menendang papan catur milik anak buahnya setelah mendengar mereka merendahkan harga diri perempuan dengan menyebut wanita sebagai pelacur. Sikap tegas itu menunjukkan bahwa Novik tidak setuju dengan perilaku kasar prajuritnya. Sementara itu, Simon bersama beberapa rekannya mulai menyusun rencana untuk kembali ke Amsterdam. Mereka berencana menggunakan sepeda menempuh jarak sekitar 700 km dari Trobits menuju kampung halaman.
Perjalanan itu diperkirakan akan memakan waktu 7 hari. Dat is nog een stukje fietsen. Hoe ver? 600, 700 kilometer. Wenn das alles hier vorbei ist, dann... Alles is schon voorbij. Ihr lügt doch alle! Hari yang ditentukan akhirnya tiba, tetapi usaha mereka terhenti. Di jalan, rombongan Simon dihadang oleh tentara Soviet yang sedang mabuk. Mereka dilarang meninggalkan desa karena Trobit sudah ditetapkan dalam status karantina akibat wabah tipus yang semakin menyebar luas. Назад! Карантин, назад. Azad, we begrijpen het. Holland, naar Hause. Wij moeten echt naar huis. Dat is maar. Hè? Simone! Meski begitu, Simon tidak menyerah, terus mencari cara agar bisa keluar dari desa dan pulang ke negaranya. Waar denk je? Duizend tussen de twee. Fietsen nog soms. Di sisi lain, Winnie mencoba mengalihkan pikirannya dengan menjahit sebuah gaun yang ia rencanakan untuk dikenakan saat hari ulang tahunnya. Kain yang ia gunakan merupakan peninggalan dari almarhum ibunya. Simon yang merasa iba dengan sabar membantu Winnie menyelesaikan jahitan itu. Trek je het zo af. Tak lama kemudian, Sergeant Novik datang membawa beberapa botol vodka. Minuman itu ia suguhkan kepada Winnie, Simon, dan Isaac. Namun tidak satupun dari mereka yang menyentuhnya. Ваше здоровье. Hari demi hari, situasi semakin memburuk. Epidemi tipus kian merajalela. Pasukan Tentara Merah mulai dibekali dengan termometer untuk memeriksa suhu tubuh setiap warga di rumah-rumah desa. Меры для борьбы с эпидемией сыпного тифа. Только дети до года могут остаться с тифом исключений. Isaac pun semakin parah kondisinya. Ia tidak mau makan apapun. Tubuhnya semakin lemah dan demamnya tidak kunjung turun. Simon berusaha sekuat tenaga menyembunyikan Isaac agar tidak dipaksa dievakuasi ke rumah sakit darurat. Namun upayanya gagal ketika Winnie datang dan melaporkan keberadaan Isaac yang sedang sakit parah di rumahnya. Ich habe auch Hunger. Съедьте его. А я с его женой запомню бумагу. Спокойно. Komt goed. Ik laat je niet alleen. Nee. Akhirnya Isaac dipindahkan. Meskipun di rumah sakit darurat itu tidak ada tenaga medis yang benar-benar menangani dan tidak tersedia penisilin sama sekali. Сестра будет готов времени лазарет. Пусть умирает сестра готовного моста. Ну что? Новые приказы из Москвы. Rumah Winnie pun dipenuhi suasana tegang. Tidak ada percakapan antara Simon dan Winnie, hanya diam yang terasa berat. Obat-obatan yang tersedia jumlahnya sangat terbatas, membuat pihak Soviet harus memilih siapa yang diprioritaskan untuk dirawat. Para profesor, dokter, serta insinyur ditempatkan paling depan untuk mendapat pengobatan, dengan alasan mereka bisa dipergunakan kembali oleh pemerintah Soviet setelah sembuh. Хотят вернуться домой. Setiap hari Simon berusaha datang ke rumah sakit untuk melihat Isaac, namun ia hanya diizinkan mengintip dari jendela. Beruntung Sergeant Novik membantu secara diam-diam.
Lewat jalur orang dalam, Simon akhirnya bisa bertemu langsung dengan suaminya meski hanya sebentar. 10 minuten. Liefje. Nou, nog steeds niet weg. Pada suatu malam, suasana menjadi sedikit lebih tenang. Untuk pertama kalinya tidak ada ketegangan di antara mereka meskipun perang belum sepenuhnya berakhir. Freunde, die du in Russland hast? Есть, что война не для девушек. И арестовали. Слово. Когда получала 200 ударов, как ее на площади повесили. Это мое место. Удар плетью. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Dari siaran radio terdengar kabar bahwa Adolf Hitler tewas di dalam bunkernya di Berlin. Tak lama kemudian, Karl Donitz ditunjuk sebagai pengganti sementara dan segera memutuskan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kabar ini disampaikan Simon kepada Isaac dengan penuh harapan. Ia berkata bahwa dalam hitungan hari, mereka akan bisa kembali pulang ke Amsterdam. Namun harapan itu langsung pupus ketika perwira tinggi Soviet memerintahkan agar para tahanan dibawa ke Moskow. Novick dengan tegas mengatakan bahwa keputusan itu bukanlah kabar baik, karena menurutnya Stalin tidak ada bedanya dengan seorang monster. Mendengar kabar itu, Simon segera membereskan barang-barangnya. Ia ingin pergi secepat mungkin, namun kesedihan menyelimuti dirinya karena kondisi Isaac semakin memburuk. Tak lama kemudian, Winnie datang. Rasa bersalah membuatnya berusaha menenangkan Simon, namun semuanya sudah terlambat. Esok harinya, Isaac mengembuskan napas terakhirnya. Pada saat yang bersamaan, Tentara Merah merayakan jatuhnya rezim fasis Jerman. Kejatuhan Nazi menjadi tanda resmi bahwa Perang Dunia Kedua telah berakhir. Mereka berpesta semalam suntuk, minum dan bernyanyi, melampiaskan rasa lega atas kemenangan yang telah diraih. Namun pemandangan yang sangat berbeda terlihat pada wajah Simon. Di tengah pesta penuh sorak gembira, ia hanya bisa duduk termenung dan menangisi kepergian suaminya Isaac. Kesedihan yang ia rasakan begitu dalam, kontras dengan keriuhan yang terjadi di sekelilingnya. Tidak lama kemudian, Winnie datang ke tengah pesta dalam kondisi mabuk berat. Tubuhnya sudah lemas dan tak sadarkan diri. Simon bersama Novick segera mengendongnya karena takut Winnie akan menjadi sasaran empuk tentara laki-laki yang sedang mabuk. Sesampainya di rumah, Winnie melampiaskan emosinya dengan merobek dan membuang seluruh ornamen partai Nazi yang masih ada. Kekalahan memalukan Jerman membuatnya terpukul, seakan seluruh keyakinan yang selama ini ia pegang hancur begitu saja. Beberapa saat kemudian, dari siaran radio terdengar kabar bahwa pasukan Amerika dan Inggris hampir mencapai desa Trowitz. Kabar ini memberi harapan baru bagi Simon. Walaupun tanpa suaminya, kini ia menjadi kesempatan untuk kembali pulang ke Amsterdam. Hoef je me dat soms komen ophalen?
Keesokan paginya, mobil-mobil pasukan sekutu tiba di desa Trobits. Simon yang sudah bersiap dengan kopernya berpamitan dengan Winnie dan Sir Senovic. Dengan penuh rasa terima kasih, ia mengakui bahwa tanpa bantuan keduanya ia mungkin tidak akan pernah selamat dari penderitaan yang begitu panjang. Mereka berjanji suatu hari nanti akan saling bertukar surat dan mungkin kembali bertemu. Dan dengan itu, kisah pun berakhir. Tentara Merah memang membebaskan tahanan, namun mereka juga melakukan kekejaman terhadap warga sipil. Hal ini memperlihatkan bahwa ketika kekuasaan berada di tangan yang salah, penderitaan tetap terjadi. Meskipun rejim yang satu sudah runtuh, perang tidak hanya soal menang dan kalah, tetapi juga soal siapa yang akhirnya berkuasa. Semoga dapat diambil pelajarannya, dan sampai jumpa di alur cerita seru selanjutnya.